memanfaatkan narasumber untuk berdiskusi lebih dalam lah ya terkait dengan praktik pengembangan masyarakat. Oke, for your information, pembicaranya adalah kakak tingkat teman-teman. Jadi dia alumni PMI angkatan 2009 yang memiliki beberapa pengalaman yang cukup dalam lah ya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Oke, nanti kita akan banyak diskusi mungkin. Teman-teman juga boleh bertanya, boleh menuliskan di kolom chat, bisa juga raise hand untuk bertanya langsung terkait dengan PPM terhadap narasumber. Oke, jumlah partisipan masih 32. Ini ada saya, ada Mbak Ayu, ada Pak Yanto. Berarti 29, kalau nggak salah ada sekitar 60-an lebih. Monggo teman-teman silakan diundang yang lainnya untuk bergabung pada kegiatan kita. Kita tunggu sebentar ya. Masih belum ada kabar dari pembicara. Saya coba menghubungi kembali. Ampun, amplop Pak, amplop tapi nang saya tang tuh. Nang tas tuh nek kon ndur dhewe, kon cilian gitu.
Oke, nampaknya Mas Rohim sedang proses masuk. Mbak Ayu posisi di mana ini Mbak Ayu? Di ruang prodi. Bukan di ruang dosen. Oh, bentar lagi menyusul jadi dosen. Aduh, amin. Selamat bergabung, Mas Rohim. Selamat siang Pak Yanto dan Mas Rohim. Mas Adit dan Bapak Ibu dosen PMU. Sehat Bapak? Wah. Nah, ini Mas Rohim kok di ini videonya. Waduh, Yes. kok gelap-gelapan ini Mas Rohim, kenapa ini? Ya ini memojok di ruangan ini. Waduh, memang ini ya Mas Rohim ya, emang apa namanya di Politama Propindo ini memang listriknya agak susah ya memang ya. Wah, bisa aja. Bukan PLN ya pasti Mas. Iya, 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 iya. Iya. Ada ngontor kegiatan PM itu. Mas Rohim gimana kabarnya? Baik Mas. Alhamdulillah. Sudah di Indramayu? Sudah kemarin. Mantap. Ada Oke. itu loh. Mungkin Mas Rohim mau say hello, selamat datang gitu sama teman-teman adik-adik tingkat Mas Rohim ini yang selisih cuman 9 tahun. Iya, bentar ya. Biar kameranya bagus saya tak pakai HP. Waduh. Boleh lah, boleh. Iya Mas, benar karena memang harus dilihatkan gitu loh Mas. Alumni PM itu cerah-cerah, sukses-sukses gitu loh Mas. Jadi untuk teman-teman ketahui juga Mas Rohim ini nampaknya masih belum menikah. Wah, ini salah satu nilai jual lebih Mas Rohim. Kalau saya gantengnya sudah terbukti Mas Rohim. Saya sudah gitu punya ya? anak 1. Mas Rohim ini gantengnya belum terbukti sampai ada yang sampai menikah Mas Rohim. Jadi harus segera menyempurnakan agama Mas Rohim. Oh gitu ya. Ini ada di sini di masa tapi mau kekalan itu acara BPN. Oh ya, selamat siang teman-teman adik-adik atau teman-teman aja ya dari Iya. mahasiswa PMI yang kece-kece ya. Boleh. Suaranya berdengung nggak ya Mas Adi? Ini Suara ini saya enggak, suara Mas Rohim pun enggak. itu ya. Aman ya? Aman. Kalau di mute ya satunya aman kok. Tapi yang kelompok itu udah masuk ke dulu kan. Iya. Ini yang ini. Ya. Halaman 8-9. Mas Rohim udah berapa hari di Indramayu Mas Rohim? Baru kemarin hari Kamis.
Oh, oke, ini teman-teman yang dari Jawa bagian barat, terutama di utara pulau, ini Ya. bisa berdiskusi dengan Mas Rohim karena Mas Rohim saat ini ada di Indramayu ya, di perusahaan Politama Propindo. Ini saya juga belum tahu, tapi mungkin nanti Mas Rohim bisa menjelaskan secara singkat, tapi mungkin nanti lah ya diskusi ketika sudah masuk ke materi. Monggo Pak Yanto, gimana, kita mau mulai atau ada yang kita tunggu lagi? Oh, ini Pak Yanto masih di mute. Oh iya ya. Gimana Pak? Silakan Bayu dimulai. Oke. Oh sudah. Ya, makasih ya Mas Hafid. Bisa dimulai ya Pak ya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh iya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Alhamdulillah. Demak. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat, rahmat dan nikmat sehatnya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dan mengikuti Zoom pembekalan PPM. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, karena naungan beliau kita bisa dihantarkan dari zaman yang gelap gulita kepada zaman yang terang benderang. Baik, yang kami hormati Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Siti Aminah SOC MSI, yang kami hormati Sekretaris Prodi PMI, yakni Bapak Suyanto SOS MSI, yang kami hormati seluruh dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kami hormati pula dan selamat datang kepada narasumber kita, Mas Abdul Rohim SOC MA, yang merupakan CDO dari PT Politama Propindo, dan yang kami hormati pula moderator kita pada siang hari ini, Bapak Rahadian SMA. Dan tidak lupa untuk teman-teman mahasiswa PSI Akademi Angkatan 2018 yang kami cintai dan juga kami banggakan. Dan selanjutnya, selamat datang di acara pembekalan pengembangan masyarakat atau PPM Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan tema berdaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Oke, sebelumnya izinkan saya Ayu Restianti selaku MC untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara terdiri dari pembukaan, sambutan, acara inti, lalu penutup. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju kepada acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan yang mana akan disampaikan oleh Sekretaris Prodi PMI, yakni Bapak Suyanto SOS MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat berjumpa dalam forum Zoom dalam rangka pembekalan praktek pengembangan masyarakat yang sebagian besar pesertanya mahasiswa PMI angkatan 2018. Ditambah ada angkatan 2015-16 yang belum mengambil. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada semua peserta yang sudah bergabung, wabil khusus kepada narasumber yang kece dan cemerlang. Sami-sami Pak. Yaitu Mas Abdul Rohim SOSI MA,
yang dalam hal ini berkesempatan ya, diberi kesempatan dan alhamdulillah bersedia untuk memberikan pembekalan PPM pada siang ini. Yang mana Mas Abdurrahim ini mahasiswa PMI angkatan 2009. Kalau lulusnya saya lupa, tapi termasuk dulu cepat juga selesai. Yang pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat itu sudah cukup banyak dari dulu, dari lulus itu cukup lama bergabung dengan Rifka Anissa, kemudian melompat ke CSR Pertamina gitu kan ya, kalau nggak keliru di Kerawang atau di mana. Kemudian kemarin sempat bergabung dengan Innova Institute yang kayaknya tidak lama, hanya berapa bulan, dan alhamdulillah sekarang per 27 Mei sudah bergabung dengan CSR-nya Mas Pion Group, yaitu apa tadi itu PT Politama itu. Saya berharap kepada semua peserta PPM bisa mengikuti secara selesai. Nanti ada forum tanya jawab, termasuk dalam terutama berkaitan dengan PPM ya, dengan PPM. Dan kedua bisa tanya juga bagaimana supaya bisa melompat-lompat dan banyak pengalaman bergabung dengan beberapa lembaga gitu. Saya kira itu penting juga ya, berkaitan itu dan lain-lain. Baik, untuk selanjutnya nanti saya persilahkan kepada Mas Abdurrahim ya untuk menyampaikan secara panjang lebar gitu kan ya, dari pengalaman itu dan apa kira-kira termasuk nanti saran apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa peserta praktek pengembangan masyarakat. Mungkin itu saja, nanti akan banyak disampaikan, mungkin akan disampaikan moderator secara detail dari profil Mas Abdurrahim, dan saya persilahkan kepada Mas Abdurrahim nanti menyampaikan pengalaman-pengalaman itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Suyanto atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti, yang mana pembekalan PPM siang hari ini akan menghadirkan narasumber yang kece dan cemerlang ya, tadi seperti diisi broadcast-nya nih Mas Rohim ya. Jadi Mas Rohim ini seperti tadi Pak Adit juga sudah menyebut, merupakan alumni PMI angkatan 2009. Beliau merupakan senior dan kapten kita ya, yang mana saat ini beliau bekerja sebagai CDO di PT Politama Propindo. Nah, acara inti ini nantinya akan dikomandoi, akan dipimpin ya, dimoderatori oleh dosen muda PMI kita, karena masih muda, jadi masih pakai dosen muda ya. Hadian Aditya atau dikenal sebagai Pak Adit. Nah, nanti selanjutnya acara akan diserahkan kepada Pak Adit selaku moderator. Dan FYI juga nih, Pak Adit juga udah lama berkecimpung di dunia CSR ya. Jadi Mas Rohim, Pak Adit ini udah lama banget di dunia per-CSR-an, udah hatam lah ya. Udah sampai, nggak sampai muak kan ya Pak ya. Jadi ini kombinasi yang sangat sempurna ya kedua bapak-bapak ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator, kepada Oke, terima kasih Mbak Ayu. Saya kayaknya sinyalnya agak kurang bagus, jadi videonya akan saya matikan dulu. Nanti biar lebih maksimal lah ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih Pak Suyanto, terima kasih Mas Rohim sudah memberikan waktu kepada saya terlebih dahulu. Nanti kira-kira mungkin ada tanya jawab juga Mas Rohim. Mas Rohim akan menyampaikan materi selama kemarin sih diskusi 120 menit, yaitu sampai akhir, jadi mungkin ada tanya jawab juga di dalamnya.
Jadi ya mungkin ya kalau memang bisa maksimal di setengah jam ya silakan, tapi nanti kita akan lihat waktunya. Kemudian nanti kita akan diskusi, tanya jawab. Nanti kalau nggak ada yang nanya, saya yang akan menunjuk ya Mas Rohim ya, karena saya adalah dosen di sini. Seperti yang kita ketahui, dosen itu memiliki kapasitas untuk menunjuk. Gitu Mas Rohim. Jadi nanti kita diskusi, kalau nggak ada volunteer bertanya, akan saya tunjuk teman-teman di sini untuk harus bertanya, dan itu perwakilan dari beberapa bagian tentunya, karena untuk diketahui, Mas Rohim mungkin Pak Yanto juga sudah menyinggung tadi, teman-teman PPM ini nggak cuma di CSR Mas Rohim. Jadi ini saya garis bawahi ya Mas Rohim, nggak usah banyak ngomongin CSR di sini, karena memang untuk menunjung tinggi asas keadilan dan kesamarataan gitu Mas Rohim. Di sini ada yang di CSR tentunya, ada juga yang di El Aziznu, ada juga yang di kampung langsung di masyarakat, ada juga yang di badan usaha milik desa gitu, BUMDes ya Mas Rohim ya. Jadi nanti Mas Rohim bisa lebih general saja, meskipun nggak apa-apa disinggung pengalaman Mas Rohim di CSR, di Rifka Anissa, dan lain sebagainya. Oke, sebelum masuk ke materi, ini teman-teman juga untuk ketahui, tadi Pak Yanto bilang Mas Rohim adalah mahasiswa yang cepat lulusnya di S1. Tapi ingin saya garis bawahi, nggak terlalu cepat juga di S2-nya ya. Yang ini Mas Rohim tertawa, memang seperti ini curhatan Pak Fajar dulu, kalau nggak salah Mas Rohim ini bimbingannya Pak Fajar bilang, kayaknya agak lama ya selesainya di S2. Itu saya nggak tahu berapa tahun, nanti Mas Rohim mungkin bisa sedikit menyinggung itu. Tapi kenapa kok ada kendala apa? Tapi kayaknya Mas Rohim tuh ketika itu juga sudah di Rifka Anissa. Jadi apa sih ya, lulus lama nggak apa-apa sebenarnya, tapi ya dengan catatan kita harus punya banyak karya dan punya banyak punya banyak jejaring, membangun banyak jejaring seperti itu. Jadi Mas Rohim S1 di PMI 2009, persis di atas saya 2010. Kemudian ya kalau nggak salah cepat memang Mas Rohim, nggak lama langsung lanjut di Interdisipliner Islamic Studies UIN kalau nggak salah ya, langsung S2. Tapi di sana kayaknya nyambi banyak hal lah ya, saya nggak tahu, nanti Mas Rohim akan banyak cerita di sana. Tapi yang jelas kita anak-anak PMI dulu yang kenalnya Mas Rohim aktif di Rifka Anissa. Nah itu di Rifka Anissa, kalau teman-teman itu sebenarnya juga bisa nih PPM di sana, tapi memang ada beberapa hal catatan yang sedikit berbeda dengan pemberdayaan masyarakat murni gitu ya, karena memang di Rifka Anissa sedikit sentuhannya sedikit berbeda lah ya. Nanti Mas Rohim sedikit bisa cerita juga mungkin. Kemudian dari sana Mas Rohim bisa mendampingi masyarakat melalui program di perwakilan perusahaan gitu di daerah Jawa Barat juga. Kemudian sekarang akhirnya kembali lagi di bagian dari perusahaan. Oke, itu singkatnya Mas Rohim. Jadi di sini nanti variatif lah. Mas Rohim kemarin nanya, yang di Dinsos ada nggak, kata Mas Rohim gitu kan, PPM-nya. Zaman kita dulu mungkin di Dinsos itu kan termasuk yang ini ya Mas Rohim ya, yang cukup wah gitu ya. Ya banyak dan wah gitu. Sekarang sudah mulai sedikit Mas Rohim, bahkan kayaknya nggak ada deh di 2 tahun terakhir ini, kayaknya nggak ada yang di Dinsos. Banyak di PKH. Ya, fokusnya di PKH. Kalau ini Mbak Yanto ini bimbing PKH, kemudian lebih ke pendampingan di masyarakat yang didampingi oleh PKH, kurang lebih seperti itu Mas Rohim. Jadi sedikit berbeda nih zamannya Mas Rohim dulu sama zaman sekarang, tapi nggak apa-apa, kita akan mendengarkan secara langsung diskusi atau materi dari Mas Rohim. Untuk mempersingkat waktu, monggo Mas Rohim, waktu dan tempat saya persilahkan. Siap. Saya share dulu. Ya. Cek, apakah layarnya sudah? Sudah, Mas Rohim, sudah. Sudah ya? Ya. Baik. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak Ibu, dosen jurusan pengembangan masyarakat Islam. Ada Pak Yanto, dosen yang sangat setia membimbing ya Pak. Keunikan mahasiswa angkatan saya dan sekolahnya juga. Kemudian ada Pak Pajar tadi kayaknya juga beliau ada suara-suara yang muncul. Dosen pembimbing saya S1 dan S2, dan juga ada Mas Adit, kawan seperjuangan ya, hanya beda tahun angkatan saja. Tapi pernah berkegiatan di BEM, dulu BEM ya, BEM jurusan. Sekarang mungkin HIMA kalau nggak salah. Baik, dan juga teman-teman dari jurusan pengembangan masyarakat Islam ini. Saya lihat tadi wajah-wajah Zoom-nya sangat cerah-cerah semua ini. Wah, semoga juga nanti masa depannya cerah. Kok nggak diaminin sih? Amin, Mas. Amin. Iya. Oh iya, soalnya di mute ternyata. Nah, baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Yanto dan teman-teman di jurusan pengembangan masyarakat Islam yang kemarin mengontak saya untuk berbagi pengalaman terkait dulu pernah menjadi mahasiswa PMI, lalu kemudian berkecimpung di dunia per-NGO-an di lembaga swadaya masyarakat, lalu lompat lagi ke CSR, lalu kemudian memilih menjadi anak indie alias ya konsultan gitu, lalu kemudian terjun lagi ke dunia industri lagi. Jadi betapa ini ya lompat-lompat seperti itu. Tapi insya Allah Sinyalnya Meli. Mas Rohim. Halo, Mas Rohim. tes. Tes. Ya, Mas. Apakah suaranya terdengar ya? Sekarang baru terdengar, Mas. Tadi enggak. Oke. Nampaknya ada gangguan sedikit. Sorry. Iya. Monggo. Karena CDO-nya bukan di PT Telekomunikasi, Mas. Iya. Monggo, dilanjut aja, Mas, kalau sudah lancar. Tes. Oke, Mas. Halo, Mas Rohim. Sinyalnya apa ya? Iya, sepertinya, Pak. Baru jadi CDO, Pak. Jadi sinyalnya masih belum stabil. Tes.
Ya, Mas. Oke. Bentar, bentar. Tuh. Tes, Mas Adit? Ya. Ya, Mas. Ya, jelas, Mas, jelas. Ya, kalau misalkan ini kan saya pakai WiFi IndiHome, jadinya kayaknya ada gangguan. Materinya saya kirim gimana ya? Jadi Boleh, saya boleh, Mas. pakai data saja. Ternyata lebih lancar pakai data. Iya, Mas. Boleh, boleh. Kirimin aja, Mas. Siap. Belum dikirim, Mas Rohim. Mas Adit bisa japri saya emailnya? Oke, oke. Harus lewat email, Mas Rohim. Ya. Bisa dikirim. Nggih, Bun. Oke, siap.
Sebelumnya maaf teman-teman, ini materinya sudah saya email, sudah saya WA ke Pak Adit, nanti bisa minta tolong ditampilkan. Oke, Mas Rohim, siap. Ya, mohon maaf ini karena ternyata isinya foto, jadinya mungkin Besar, ya? kapasitas datanya nggak cukup kuat ini menampilkan. Iya, besar. Mungkin kalau hanya untuk ngobrol bisa lah lancar ya. Nggak tahu nih, Oh, Telkom. biasa itu, Mas. Ya. Nah, udah masuk ya? Sudah, Mas, sudah. Sedang saya unduh. Nanti akan saya share screen. Siap. Oke. Baik, sambil menunggu apa namanya Pak Adit menampilkan slide, saya akan mengulangi lagi. Jadi kemarin diminta dari jurusan untuk bekalan praktek pengembangan masyarakat. Nah, tagline-nya sangat luar biasa ini. Berdaya dengan memanfaatkan potensi lokal. Nah, ini yang sepertinya lagi gencar-gencarnya teman-teman di jurusan pengembangan masyarakat untuk membangun sebuah best practice lah ya, praktek-praktek pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau biasanya saya itu berhadapan dengan masalah-masalah, nah ini sangat menarik karena harus juga bersinggungan dengan potensi-potensi itu. Nah, nanti kita coba diskusikan bagaimana sih awal pendekatan
kegiatan kita ketika melakukan pemberdayaan. Ada yang kemudian lewat masalah, berdasarkan masalah, lalu kemudian ada juga yang kemudian memadukan dengan potensi lokal. Saya kira sudah muncul ya, Mas Adit, slide-nya. Nah, Oke, Mas. baik, teman-teman, ya sebenarnya saya tadi itu kehabisan foto. Jadi foto yang ada saya upload lah ya. Kebetulan itu foto yang terbaru seperti player PES 2021 gitu ya. Kalau teman-teman suka main PES bola gitu ya. Ya, nama saya Abdur Rohim, kemudian lahir di Rembang ya, Jawa Tengah punya. Ini kayaknya teman-teman PMI juga banyak dari Jawa Tengah juga. Kemudian alhamdulillah S1-nya di jurusan pengembangan masyarakat Islam, masih di UIN Sunan Kalijaga, masuk 2009, lulus 2013. Terbilang cukup nggak lama lah ya, 3,7 bulan kalau 3,7 tahun lah kalau tidak salah ya. Sebenarnya bisa 3,4, cuma waktu itu terganjal karena belum punya TOEFL gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau mau lulus cepat ya TOEFL-nya harus dikejar dulu gitu ya. TOEFL nggak boleh disepelekan. Kalau mau menikmati dunia kampus ya silahkan. Tapi ya siap-siap aja di WA, di SMS, di telepon sama Pak Suyanto gitu ya. Diingatkan. Lalu kemudian 2013 keluar, terus bingung juga ini. Habis lulus mau ngapain ya? Mau kuliah, mau kerja? Ya, berkat kegigihan seorang job seeker gitu ya. Lamar sana, lamar sini gitu ya. Lalu kemudian kalau seingat saya Agustus lulus, saya kemudian dapat pekerjaan itu di bulan Desember. Jadi waktu tunggunya cukup lumayan ya, sekitar 3-4 bulan lah. Saya kira teman-teman ada yang lebih cepat kok. Bisa 1 hari atau bahkan sebelum lulus sudah diteken kontrak ya dengan industri atau dengan NGO seperti itu. Kalau saya masa tunggunya cukup cukup lama seperti itu. Lalu kemudian waktu itu saya berpikir kalau di NGO tentu ini tidak bisa kemudian dijadikan tumpuan untuk selamanya ya, karena bekerja di NGO itu sebenarnya selain profesi juga panggilan hati gitu ya. Boleh jiwa-jiwanya adalah jiwa NGO, tapi kemudian bentuk bekerjanya, saya yakin waktu itu saya harus bisa mencoba di dunia industri gitu ya. Lalu kemudian juga melanjutkan di S2, karena saya sadar betul bahwa bekerja tanpa kemudian melakukan refleksi ya, bahasanya kayak bahasanya Mas Adit waktu dulu jadi aktivis gitu. Nah, saya sadar bahwa pekerjaan sehari-hari itu kemudian harus direfleksikan, kemudian dapat ilmu dan pengetahuan baru. Nah, dari situlah muncul untuk lanjut di pekerjaan sosial. Nah, pilihannya di UIN Sunan Kalijaga. Nah, seperti Pak Yanto dan Mas Adit bilang, kalau kemudian waktunya S1 cukup singkat, lalu kemudian S2-nya cukup lama, ada 4 tahun lah waktu itu. Cukup deadline juga seperti itu. Lalu kemudian lulus di 2018. Nah, untuk pengalaman karir sih, yang pertama dari CO-nya 2014 awal ya, atau 2013 akhir, hampir selama sekitar 6 tahun, 2020 kemudian saya masuk di CDO PT Pertamina Aset 3 di Bekasi, lalu kemudian kontraknya hanya setahun, lalu kemudian lanjut lagi di CDO di PT Politama Propindo.
pengolahan biji plastik ya. Kalau teman-teman tahu, jadi Pertamina di Balongan, Indramayu, melakukan pengolahan minyak, lalu kemudian alternatif minyaknya itu kemudian juga diolah di PT Politama untuk produksi biji-biji plastik seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman tanya, kok karirnya dari NGO lalu kemudian bisa ke industri seperti apa? Nah, sebenarnya perjuangannya juga cukup berat karena waktu itu di zaman saya yang bekerja di sektor industri itu juga tidak cukup banyak ya. Hanya beberapa saja, itu saja angkatan di atas saya. Nah, lalu kemudian kayaknya angkatan-angkatannya Mas Adit itu ya, banyak yang kemudian mulai masuk. Nah, tapi karena saya aktif di Rifka, lalu Rifka punya jaringan yang kuat di kampus, kemudian di BUMN, ternyata, nah disitulah batu loncatannya untuk masuk ke sektor CSR industri seperti itu. Nah ini alhamdulillah kemarin dapat penghargaan dari Pertamina EP CDO dalam berkontribusi meraih emas proper di tahun 2020. Jadi teman-teman Community Development Officer ini bagi unit operasional perusahaannya yang kemudian mendapat raihan emas proper diberikan penghargaan, dan ini cukup dan bahkan sangat bermanfaat ya untuk kemudian karir kita ke depan seperti itu. Kalau teman-teman tanya berapa sih harga penghargaan ini, ya kalau harganya barangkali tidak bisa ini ya 1 kali gaji lah seperti itu ya. Tapi dampak ke depannya itu sungguh sangat luar biasa gitu ya. Saya itu. belum pernah dapat. Jadi teman-teman ya, jadi teman-teman saya yakin ya termotivasi, tapi juga ya kalau bisa ya tetap kalau misalkan mau berkarir di NGO, berkarir di pemerintahan, silahkan gitu ya. Tidak ada yang salah gitu ya. Selagi kita bisa berkontribusi di sektor-sektor yang kita harapkan gitu. Justru kalau semakin bervariasi alumni PMI masuk di sektor kerja itu, nah justru jaringannya di situ akan kuat gitu ya. Kalau adik-adiknya kemudian lulus, nah saya yakin bisa kemudian diajak masuk, nah itu ya. Saya yakin itulah strateginya teman-teman kampus sebelah ya, yang kemudian juga bagaimana alumninya bisa terserap di banyak sektor gitu. Nah itu ya. Kakak-kakak alumni juga sebenarnya memikirkan itu, hanya saja ya perlu penghubung lah untuk kemudian bisa bersama-sama membangun jejaring seperti itu. Apalagi Mas Adit ini alumni yang luar biasa, sudah menembus Pertamina ya di Sumatera gitu. Kalau saya kan satu kali gaji itu berapa itu? Iya Pak. Ya bisa saja ini Pak setengah harga Honda Beat lah Pak ya. Ya itu Pak. Kalau nyebut nominal itu takutnya Mas Adit tadi ini Pak. Lebih kecil itu. Ya seperti itu. Ya Pak. Jadi kemarin di 2020 kita coba ini ya bersama-sama untuk mensukseskan proper emas. Lanjut Mas Adit. Oke, next. Nah ini ya teman-teman, kalau misalkan pengen tahu bagaimana sih ya pola-pola kerja yang ada di lapangan, nah saya kira ini hanya sedikit foto lah ya, sebenarnya tidak cukup merepresentasikan juga pengalaman-pengalaman kerja yang saya alami atau yang saya tekuni selama beberapa tahun terakhir gitu ya. Tapi kalau melihat alumni dari jurusan PMI itu ya paling enggak ya bisa
dari awal ya, dari sekarang atau kemarin mungkin belajar soal bagaimana pengalaman skill untuk berbicara di depan publik ya, atau berbicara di depan masyarakat gitu. Awalnya saya juga dulu orangnya pendiam, Pak Yanto mungkin, Pak Pajar juga, Bapak Ibu dosen yang lain juga tahu mungkin. Saya orangnya paling pendiam, tidak suka ngomong. Kalau suruh tanya itu suka deg-degan juga gitu ya. Apalagi waktu itu saya pernah sekelas dengan Pak, siapa itu saya lupa, Pak Izudin ya. Oh ya. Ya kalau Pak Izudin kan dari awal di aktivis ya, vokal sekali beliau gitu ya. Nah, yang saya hanya adik angkatan, nah, berproses lah seperti itu. Nah, ini ada beberapa foto dulu pas waktu di Rifka Desa, kita juga kerjasama dengan KUA di Kulon Progo untuk penguatan ketahanan keluarga. Jadi dan syukurnya juga para kepala KUA itu juga alumni dari UIN atau dulunya adalah IAIN. Nah, jadi sekalian bisa reunian gitu ya. Tuh. Lalu kemudian di masyarakat biasa dengan Bapak Ibu, dengan remaja, lalu kemudian juga di tim program kita juga ada refleksi ya, pembuatan buku gitu untuk ya apa yang kemudian telah kita lakukan, strateginya, lalu kemudian masukan atau evaluasinya, kemudian kita dokumentasikan agar pengetahuan itu bisa terdistribusikan ke khalayak. Gitu. Tidak cukup di otak dan kita saja, tetapi juga orang di luar kita bisa mengetahuinya. Nah, berikutnya, nah ini next ya, Mas Adit. Next, itu fotonya ditampilin aja semuanya. Nah, lagi, masih ada fotonya. Terus, masih ada satu foto kayaknya itu. Nah, itu sip. Nah, tolong yang foto, ya, kalau yang foto tengah itu diabaikan saja itu. Itu pemeran pengganti. Jadi teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa PMI, ya proses yang akan teman-teman lalui itu ya masih inilah ya, sudah separuh perjalanan, tetapi ya belum separuh seutuhnya gitu ya, karena masih ada KKL gitu ya, atau PPM gitu ya. Dulu nama program di angkatan saya itu masih KKL, kuliah kerja lapangan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan PPM, praktikum pengembangan masyarakat. Nah, saya kira waktu itu konsen kita bertujuh kalau nggak salah pengen menekuni di bidang pemberdayaan masyarakat, terutama yang ada di desa. Nah, kita waktu itu sedang searching program apa yang kemudian sedang booming dan kemudian sesuai dengan minat kita gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu 2011, 12, 13 karena KKL-nya itu ada 3 ya. Kalau sekarang kan 2 atau 1 ya PPM-nya, Mas Adit. Ada 2 ya? 2 ya. Nah, dulu saya ada 3 gitu. Nah, memilihlah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Kalau teman-teman tahu, PNPM Perdesaan ya. Sebelum ada Undang-Undang Desa, nah itu cikal bakalnya adalah PNPM Perdesaan. Waktu itu cukup galau juga. Ini PNPM luas banget. Mau milih desa mana? Karena kalau milih kabupaten, provinsi, jelas kita tidak akan punya pengalaman intervensi di lapangan, di masyarakat. Waktu itu bersama pembimbing lapangan, dosen pembimbing kita yang sangat setia, Pak Pajar pasti, dan Bapak Ibu dosen yang lain juga, konsultasi, lalu kemudian dengan PNPM juga, terpilihlah di PNPM Desa Delingo, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul. Barangkali ada yang berasal dari sana atau tetanggaan, prasasti kita mungkin masih bisa ditemukan. Kalau tidak ada pelangnya, mungkin
tokoh-tokoh kuncinya masih ada di situ, bisa menjadi saksi hidup. Ya, kalau boleh sharing ya, sekaligus kemarin juga diminta Mas Adit untuk sharing juga pengalaman praktikum. Mungkin bukan best practice, tapi paling enggak saya juga dapat pengalaman banyak dari KKL di sana gitu ya. Bagaimana kita waktu itu tidak kenal sama sekali orang-orangnya itu, ketuanya siapa, lalu kemudian pendamping desanya siapa, kita tidak kenal. Pokoknya kita waton melaku dalam artian snowball ya, kalau metodenya Pak Aziz gitu. Saya masih ingat itu snowball ya, pokoknya menggelinding, ketemu siapa, direkomendasikan siapa, kita temui, kita kenali, kita deketi ya. Ya, selamat siang Bu Ibu Mimin. Tadi saya lupa menyapa Bu Mimin. Baik, saya lanjutkan. Jadi kemudian dari proses itu kemudian ketemulah ya Desa Delingo. Di situ ada Pak Bahrun, tokoh desa. Lalu kemudian ternyata juga proses KKL itu kemudian juga mencalonkan diri sebagai lurah ya. Dan di akhir praktikum kita itu sambil mendompleng campaign, ternyata Pak Lurah Pak Bahrun waktu itu juga terpilih menjadi lurah. Tapi kita tidak memilih politik praktis ya. Dalam artian Pak Bahrun juga punya track record yang bagus gitu ya. Tokoh lokal itu lalu kemudian juga terpilih gitu. Jadi kita tidak bermain, masa KKL atau PPM bermain politik kan itu sangat bertentangan lah dengan etika seperti itu. Peraturan juga. Lalu kemudian kalau boleh cerita, waktu itu sebenarnya PNPM sudah sangat berjalan di sana. Kemudian ternyata di kelompok perempuannya waktu itu kita asesmen, ketemulah beberapa masalah dan kebutuhan. Salah satunya mereka punya usaha industri ceripik pisang ya, tapi kemudian mengalami keterbatasan bahan bakunya. Nah, ini mau kita apakan? Padahal pesanan juga pendapatan juga sangat stabil dan cenderung meningkat, tetapi punya keterbatasan bahan bakunya. Waktu itu kita coba diskusikan bersama. Ada yang mengusulkan beli pisang di daerah Selopamioro yang cukup bergunung-gunung, tapi ternyata tidak efektif di transportasinya, di biaya transportasinya. Itu hanya untuk jangka pendek. Tapi jangka menengahnya waktu itu kita coba diskusikan lagi dengan Pak Pajar juga dan ibu-ibu bapak yang lain, bisa nggak kemudian menanam ya. Nah, waktu itu dari desa menyediakan lahan kas desa, lalu kemudian dari mahasiswa PMI, KKL, kemudian bisa nggak mengakseskan pembelian bibit pisang. Alhamdulillah dapat support dari dana di jurusan, lalu kemudian juga disupport dari dana desa di kelurahan kecamatan di Desa Delingo. Jadi uangnya itu tidak hanya dari mahasiswa KKL, tapi desa juga, pemerintah desa juga terlibat. Saya yakin waktu itu bisa berjalan mulus, tetapi ternyata setelah kita tanam bareng-bareng gotong royong ya, di fotonya terlihat itu, ternyata muncullah ada hama di situ, tanaman pisang ya. Nah, saya kira bisa sesimpel itu, ternyata kita harus kerjasama tuh dengan penyuluh pertanian setempat. Nah, jadi kalau mahasiswa PMI kan tidak dibekali ilmu penyakit atau hama tanaman ya, itu kan jurusan pertanian. Tapi kan kita tidak menyerah, masih ada fungsi menghubungkan ke instansi lain. Disitulah kita kerjasama dengan pemerintah dinas pertanian, ada penyuluhan.
lalu kemudian bagaimana penyuluhan, mengefektifkan, meningkatkan hasil budidaya pisang tanduk, pisang raja, sama pisang emas kalau nggak salah waktu itu. Nah, lalu kemudian waktu itu dikasih challenge juga sama Pak Pajar dan jurusan, bisa nggak itu apa yang telah kita lakukan bisa terpublish di media lokal ya. Nah, kebetulan ada citizen journalisme dari Tribun, saya nggak tahu sekarang masih atau enggak ya. Waktu itu kita coba submit dan ternyata terpublikasikan, alhamdulillah gitu ya. Ya, saya kira begitulah mungkin waktu itu berjalan, lalu kemudian pokoknya gagal, belajar lagi, lalu kemudian mencoba, dan ya pengalaman-pengalaman yang luar biasa itulah yang kemudian berkontribusi di dalam kehidupan di pekerjaan kita berikutnya itu. Lalu kemudian menghandle kelompok perempuan juga ya, di situ ada kelompok wanita tani. Itu kalau pengalaman di praktikum KKL waktu itu ya. Saya yakin nanti teman-teman akan menemukan dinamika, keasikan gitu ya, dan kemudian ya biasalah kalau berkonflik dengan teman satu kelompok itu hal yang biasa, itu harus dihadapi gitu ya. Bagian dari mendewasakan dan juga ya itu bagian dari dinamika tim kita gitu. Lalu kemudian next Mas Adit. Nah, ini saya mau testimoni ini ceritanya ya. Kalau teman-teman kan pasti akan tanya, apa sih manfaatnya PPM bagi mahasiswa dan masyarakat? Saya yakin kalau mahasiswa ya, ini pengalaman saya ya. Nggak tahu kalau teman-teman nanti bisa digali lagi. Tapi yang pertama jelas kita bisa mengaplikasikan konsep, gagasan, teori yang kita pelajari di kampus ya, di kursi jurusan ya, kemudian ke dalam praktek pengembangan masyarakat. Jadi teori dengan realita itu kemudian kita coba masuk sebelum nanti ada KKN biasanya. PPM itu atau KKL, nah sangat membantu kita untuk memulai gitu ya aktivitas pemberdayaan. Lalu kemudian yang kedua ini jelas kita terlatih ini kemampuan fasilitasinya. Fasilitasi dalam artian ya tadi public speaking-nya, lalu kemudian usulan masyarakat seperti apa, masukan, lalu kemudian membenang merahi gitu ya, menemukan titik temu gitu ya antara pendamping, masyarakat, kemudian masalah dan kebutuhan itu seperti apa gitu. Nah, lalu kemudian jelas ngomong di depan banyak orang ini yang harus mau nggak mau, ya suka atau tidak suka, ya kita harus belajar itu. Lalu kemudian juga problem solving. Problem solving bisa datang dari dinamika kelompok KKL kita, PPM kita, nah, atau kemudian dari masyarakat itu sendiri. Lalu kemudian negosiasi, ya ada pengorganisasian masyarakat ya. Karena kan kita kalau ketemu di masyarakat itu kan akan ketemu dengan tipe-tipe atau ragam jenis masyarakat ya. Ada yang kemudian bisa bekerja sama, ada yang suka ngeyel di depan gitu ya. Tapi kemudian di tengah jalan bisa kemudian kita rangkul atau bisa berjalan beriring gitu. Ada juga yang memang dari awal sampai akhir itu ya sukanya ini ya merusak dalam artian mengganggu gitu ya, itu hal yang biasa lah. Atau yang tidak suka itu hal yang lumrah gitu ya. Tapi kita tetap harus merangkul gitu. Nah, lalu kemudian ini menjadi ya kalau tadi saya bilang bukan batu loncatan sih ya, tapi menuju step berikutnya kalau kita mau masuk di atau berkarir nanti di sektor industri, CSR ya, lalu kemudian di pemerintahan atau di birokrasi, kemudian NGO, lalu kemudian ada di sociopreneurship,
dan kemudian sektor-sektor yang lainnya yang barangkali teman-teman banyak ini ya. Nah, yang pasti teman-teman akan banyak merefleksikan teori, konsep, gagasan yang ada di kelas, di kampus, kemudian praktek di masyarakat. Ya. Nah, tentu bagi masyarakat sendiri akan nanti banyak manfaatnya. Ya, bisa dari mereka bisa berdaya, bisa mandiri gitu ya, bisa kemudian usahanya semakin maju ya kalau kemudian pemberdayaan ekonomi atau kemudian masalah sosial lainnya bisa teratasi kalau kemudian pendekatannya adalah problem solving ya. Lalu kemudian, nah ini yang terkadang kita lupa ya terkait capaian-capaian, misalnya masyarakat yang kita dampingi itu semakin menyadari tentang isu apa, misalnya isu perempuan atau kemudian isu lingkungan atau kemudian terkait kepedulian sosial ya atau isu-isu yang lain lah ya. Nah, lalu kemudian ternyata mereka menyadari bisa menggunakan sumber dayanya, potensinya. Nah, karena kemudian mereka tahu masalah yang dihadapi. Kadang kan sebelum penggerak perubahan atau ya bahasanya fasilitator atau apalah ya, datang itu kan ada yang kemudian beranggapan itu kan bukan masalah gitu ya. Itu hal biasa gitu. Tapi kita bagi pengembang masyarakat atau community development ya kita melihat di situ ada masalah yang kemudian menyebabkan masalah-masalah sosial itu ada gitu. Biasanya menyadarkan ini itu bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit gitu ya. Selagi kita tekun gitu, selagi kita memunculkan inovasi-inovasi baru gitu ya. Saya yakin kok nanti teman-teman mahasiswa yang PPM ini akan menemukan inovasi baru gitu ya. Oh ya, bagi teman-teman yang kemudian kalau ada pertanyaan atau apapun ya, itu bisa langsung ditanyakan gitu atau angkat tangan ya atau apa bisa langsung Mas atau ya saya nggak setuju atau saya ingin ada pertanyaan boleh gitu ya. Forum kita sangat bebas saja gitu ya. Nah, sebelum lanjut apa namanya? Saya akan sedikit menggeser ke belakang sedikit ya. Karena kemarin juga ditanyakan, nggak usah digeser mas slide-nya, karena di slide-nya tidak ada ini. Nah, kemarin sempat ditanyakan atau sempat ditanyakan ke saya juga, bagaimana sih mas perbedaan berkarir di sektor di NGO, lalu kemudian di pemerintahan, lalu kemudian di industri ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa mulai melihat, meraba-raba gitu ya. Kalau pengalaman saya di dunia NGO itu sangat kental sekali dengan skill-skill pengorganisasian masyarakat ini. Ini sangat sangat fundamental, dan sangat mendasar sekali. Bagaimana kita bersentuhan langsung di masyarakat, kemudian membaur, lalu kemudian menjadi bagian masyarakat. Tapi kita juga tidak ikut dalam euforia melanggengkan masalah atau melanggengkan budaya yang negatif itu bukan, tetapi ya dekat, lalu kemudian kenal, tapi kemudian tujuannya adalah ingin mentransformasi gitu ya, melakukan perubahan atau social engineering ya kalau bahasa akademisnya atau rekayasa sosial gitu. Nah kalau di NGO itu ya sangat kental dengan dunia aktivisme ya. Kalau teman-teman di kampus sudah ikut organisasi ada PMI, HMI atau kemudian koperasi atau yang lainnya, saya yakin teman-teman kalau kemudian berkecimpung di di pemberdayaan itu cukup sangat membantu gitu ya, dan organisasi kampus yang lain lah, tidak hanya 1-2 itu gitu ya. Lalu kemudian kalau di NGO itu akan sangat kental sekali dengan isu-isu kemanusiaan. Dan kalau mau digarisbawahi adalah isu-isu hak asasi manusia dan kelompok rentan. Ya, ini
kita harus paham sekali gitu ya isu-isu HAM. Nah, biasanya teman-teman di PMI itu kadang lupa untuk belajar soal HAM gitu ya, karena mungkin sudah HAM itu dikit-dikit HAM gitu. Nah, itu kita perlulah banyak tahu menggali soal bagaimana HAM itu muncul, lalu kemudian kalau melanggar HAM itu ya konsekuensinya seperti apa dan ternyata resikonya seperti apa. Saya kira asik juga kok kita belajar itu ya. Karena kalau kita mau menolong memfasilitasi kelompok rentan, nah kita juga harus tahu hak-hak dasarnya gitu ya. Nah, disitulah fungsinya hak asasi manusia gitu ya. Lalu kemudian kalau di NGO itu juga kita akan banyak belajar model perencanaan ya, model perencanaan yang partisipatif, monitoring, lalu kemudian evaluasi, lalu kemudian advokasi juga, tergantung isu-isu yang dibawa oleh masing-masing NGO ya. Ada isu lingkungan, isu perempuan, isu HAM, isu ekonomi gitu ya, isu open government gitu ya, atau keterbukaan info publik gitu ya, dan lain-lain lah. Nah itu, kalau kemudian di pemerintahan ya, di PKH, di dinas sosial atau dimanapun, saya kira teman-teman harus belajar birokrasi gitu ya, harus sabar, tekun gitu ya, karena ya ada keunikan tersendiri kalau di pemerintah gitu ya. Kalau cita-citanya pengen jadi PNS, ASN, nah ini juga harus belajar TWK, TIU sama TKP gitu ya, dari awal gitu. Nah, tapi paling enggak kalau saya dulu pernah juga bantu di dinas sosial di Kulon Progo itu juga harus menguasai ini ya, undang-undang ya, peraturan daerah gitu ya. Kalau kita mainnya di isu advokasi gitu ya. Karena itu biasanya menjadi landasan para birokrat atau para ASN untuk bekerja gitu ya. Karena berdasarkan undang-undang, peraturan yang ada di bawahnya juga. Gitu. Kalau nggak ada kan itu bisa menjadi temuan gitu ya. Nah, lalu kemudian kalau di sektor industri, nah biasanya agak sedikit berbeda ya, agak sedikit unik. Nah, kalau kita di kampus itu kan sering berdebat. Kalau industri batu bara, terus kemudian semen itu bisa merusak alam dan kemudian bisa merusak budaya masyarakat. Nah, saya yakin diskusi itu sudah sejak zaman dulu, tetapi kan antara industri dan kemudian kebutuhan kemandirian negara, lalu kemudian isu sosial lingkungan kan juga harus harmonis gitu. Nah, makanya kan kemudian ada muncul konsep CSR ya, bagaimana kemudian masing-masing bisa meminimalisir, bisa kemudian melakukan pemberdayaan gitu ya. Tidak sekedar charity, tetapi juga melakukan proses-proses pemberdayaan. Makanya kemudian kan pemerintah membuat undang-undang atau ya peraturan tentang proper ya, program pemeringkatan perusahaan ya. Ada emas yang paling tinggi, lalu kemudian ada hitam yang paling rendah. Emas, hijau, biru, kuning, merah, hitam kalau tidak salah itu ada kategorinya. Nah, kalau di industri ya harus siap, kita harus disiplin itu harus ya. Kalau di kampus suka telat, pakai sendal gitu ya, pakai kaos. Nah, kalau kita bekerja di sektor industri ya kita harus siap dengan ya atribut-atribut yang biasanya juga di pemerintahan juga sama gitu ya, punya seragam khusus gitu ya. Tetapi masing-masing sektor ini biasanya punya keunggulan dan juga ide inovasi atau proses-proses refleksi itu juga masing-masing terus berjalan gitu ya. Jadi tidak statis gitu. Ada pemikir-pemikir baru, kemudian ada inovasi baru gitu ya. Tinggal nanti teman-teman bisa mewarnai di situ. Lalu kemudian itu ya kalau kita ngomongin sharing soal di dunia NGO, pemerintahan dan industri. Nah, barangkali
itu hanya sekilas gitu ya. Nanti kita bisa gali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan. Nah, selanjutnya ini masih ada satu slide lagi, Mas Adit. Bisa dilanjutkan, Mas. Nah, ini tadi ada yang kemarin ya. Biasanya kalau teman-teman mahasiswa itu kan sering bertanya, bagaimana sih Mas tipsnya agar PPM itu bisa bermanfaat ya bagi mahasiswa dan masyarakat. Saya kira teori-teorinya sudah teman-teman kuasai ya di kelas, di kampus bersama Bapak Ibu dosen jurusan PMI. Nah, barangkali saya hanya mengingatkan saja, menambahi saja beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, kita harus mengenali ya, itu kenal, mendekati, kemudian juga mengamati gitu ya, itu penting. Karena kita bukan orang yang paling lama dan paling tahu di masyarakat atau di industri atau di pemerintahan ya, karena kita akan orang yang baru gitu ya, baru datang gitu ya, ngetuk pintu lah bahasa. Nah, bagaimana proses atau kehidupan sosial, ekonomi, budaya, religiusitasnya gitu ya, nilai-nilai dan normanya, nah termasuk perilaku sehari-hari subjek dari PPM itu sendiri, bisa masyarakat, bisa industri, bisa lainnya juga gitu. Ini kuncinya biasanya. Kalau kita sudah diterima, kalau kita sudah membangun izin ya, sudah mengetok pintu, nah saya yakin proses berikutnya akan lebih mudah gitu. Lalu kemudian, nah biasanya kan teman-teman sudah dapat teori itu, nah bisa menggunakan teorinya tahapan pemberdayaan ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Kan kalau di ilmu sosial itu kan tidak bisa saklek tahapannya A, B, C, D, E, F. Nah, barangkali bisa ada pergeseran gitu ya, ada perubahan yang sangat dinamis sesuai dengan konteks yang ada di masyarakat. Jadi kita nggak boleh kaku memang, harus mencari celah dan peluang untuk kemudian program bersama masyarakat itu bisa tercapai gitu. Lalu kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan di awal ya. Jadi kalau kita di PM itu kan tidak semua masalah kita bisa menangani gitu ya. Karena kan di situ ada isu, ada peternakan, ada pertanian, ya, ada kemudian apalagi obat-obatan gitu ya dan lain-lainnya ya. Makanya kan program yang disusun bersama masyarakat itu, nah paling enggak bisa dirumuskan bersama. Nah, kalau ada yang buntu, nah inilah kemampuan kita untuk melingkan ya pihak-pihak eksternal. Kalau di industri itu ada namanya stakeholder engagement gitu ya, keterlibatan stakeholder lain gitu ya di dalam program bersama gitu ya. Lalu yang kemudian terakhir itu ada, nah ini yang penting. Jadi kalau kita habis PPM selesai gitu ya, kalau bisa ya programnya tidak ikut berpisah juga gitu ya. Paling enggak harus ada existing program untuk keberlanjutan di masyarakat gitu ya. Karena kita sudah melakukan proses perubahan, pendampingan, ya masa kemudian kita sudah nggak ada di situ, selesai wassalam. Kan itu sebenarnya kan kritik keras para pengembangan masyarakat terhadap program-program yang ada sekarang gitu ya. Beberapa gitu kan. Saya yakin lah teman-teman punya strategi ya yang nanti bisa dipraktekkan gitu. Barangkali itu presentasi singkat dari saya Mas Adit dan teman-teman dari jurusan PMI. Nah, teman-teman yang lain kalau ada yang ingin mau ditanyakan atau mau berdiskusi atau mau tanya atau konsultasi karir ya, biasanya menariknya di situ juga gitu ya. Silahkan, mumpung masih ada waktu ya. Oke, saya kembalikan. Terima kasih Mas Rohim. Pemaparan yang cukup singkat dan padat dari Mas Rohim ini yang bisa teman-teman peroleh tadi ya. Monggo, ini kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat sebelum nanti saya akan sedikit mengulas lah sedikit yang sudah disampaikan oleh Mas Rohim.
Nah, teman-teman bisa tulis di kolom chat pertanyaannya apa yang didiskusikan, atau mungkin bisa raise hand langsung, kita bisa langsung diskusi dengan Mas Rohim. Oke, tadi Mas Rohim itu sebenarnya di awal udah ngomongin kalau PPM kalian berhasil, itu nanti dapat penghargaan dari Pertamina. Gitu maksudnya, Mas Rohim, kurang lebih gitu. Gitu kan? Mas Rohim Betul, itu Mas dapat Adit. penghargaan dari Pertamina karena berhasil membawa perusahaannya itu menjadi peringkat terakhir. Kalau teman-teman terapkan di manapun nanti ya, itu Ya, pesan yang ini Mas Rohim sampaikan, itu kan sebuah prestis lah ya. Kemudian tadi Mas Rohim juga sedikit menjelaskan PPM-nya zaman Mas Rohim itu KKL istilahnya, kuliah kerja lapangan. Mas Rohim menanam 100 pohon pisang yang kemudian dipublikasikan. Meskipun tadi ada catatan tadi ternyata kena hama gitu, tapi ya nggak berhenti sampai situ. Akhirnya Mas Rohim improve, dia bertemu dengan tim penyuluh pertanian gitu, diskusi dengan tim penyuluh pertanian, akhirnya menemukan solusinya lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Mas Rohim juga menjelaskan singkat tadi PPM untuk siapa, masyarakat, untuk masyarakat dan untuk mahasiswa itu apa sih manfaatnya. Bahkan sedikit menyinggung tentang peluang dan kondisi yang ada di setiap sektor, peluang karir mahasiswa PMI gitu ya, di industri, di pemerintahan, bahkan di NGO gitu ya. Jadi kalau di di perusahaan nih, kalau masuk perusahaan itu harus pakai name tag lah, harus pakai APD lengkap kayak gitu dulu kalau setahu saya ya zamannya itu. Jadi maksudnya Mas Rohim itu harus ketat gitu ya, nggak kayak mungkin di NGO lebih santai, lebih santai. yang penting rapi gitu kan, yang penting target tercapai yang kayak gitu. Tapi kalau di perusahaan ataupun di pemerintahan juga cukup cukup ketat lah. Sampai di akhir tadi Mas Rohim sedikit memberikan tips lah, kurang lebih kira-kira mahasiswa PM itu harus ngapain gitu ya, apa setidaknya yang perlu dipersiapkan ya, sampai tadi di awal harus dekati masyarakatnya dulu, kemudian stakeholder engagement gitu ya, mengetahui atau melibatkan setiap pemangku kepentingan sampai ke exiting strategi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Monggo teman-teman. Yes. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan meminta teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan, Mas Rohim. Ya. Di kolom chat, jika dilihat dari proses pemberdayaan masyarakat, rata-rata banyak yang memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah setempat, ya. Tetapi jika suatu saat program pemberdayaan tersebut mengalami penurunan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan program, setelah berjalannya waktu, strategi seperti apa yang harus dilakukan untuk membangun partisipasi masyarakat kembali dalam melanjutkan pengembangan potensi lokal tersebut, sehingga program pemberdayaan tersebut menjadi berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya mungkin ya, maksudnya Mbak Fiski ini, kita sudah nih mencari manfaat, sudah melihat potensi yang ada gitu kan. Tetapi kan semakin lama itu masyarakat semakin menurun nih minatnya, ataupun berbagai hal lah ya, semakin berjalan. Potensinya tetap masih ada gitu loh, tapi gimana sih caranya biar program ini tetap berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada? Mungkin Mas Rohim pernah ada best practice yang bisa dijelaskan, atau mungkin pandangan dari Mas Rohim seperti apa? Monggo Mas Rohim. Ya,
Terima kasih Mbak Fiski ya, Vicky atau siapa tadi? Pertanyaannya Fiski ya, ya. Fiskiati ya atau apalah ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali ini. Ini sering ditanyakan ketika mau existing ya. Karena memang membangun partisipasi masyarakat itu tidak mudah gitu ya. Biasanya kan kayak awal-awal itu ya semangat gitu. Pertengahan sudah mulai agak loyo, akhir-akhir ada yang kemudian bubar, itu juga banyak ya. Tapi paling enggak tugas kita kan di awal biasanya ada pemetaan kelompok atau subjek dari program ini siapa sih? Ini bukan objek ya, tapi subjek. Nah, misalnya kelompok wanita atau kelompok ayah atau kelompok apa pengrajin apa atau apa gitu ya. Nah, itu kan kita harus kenali siapa kemudian leadernya ya, kemudian model leadership-nya seperti apa, dinamikanya seperti apa, termasuk juga modal-modal yang mereka miliki ya. Kan ada modal sosial, modal apa? Modal uang gitu ya, ada modal infrastruktur, ada modal dan lainnya dan banyak lah itu. Nah, paling enggak kan kita harus tahu itu. Nah, kemudian juga ada mapping aktor ya, aktor mapping biasanya kan. Kalau teman-teman pernah memakai itu kan, misalnya pemimpinnya siapa, lalu kemudian anggotanya siapa gitu ya. Lalu kemudian di situ kan kalau kita ada aktor mapping di situ kan ketemu tuh ada yang baris ke apa ke samping itu ada kepentingan ya. Kalau yang ke bawah ada kekuasaan gitu ya. Nah, nanti masing-masing kan ada kekuasaan yang low atau yang high gitu ya. Kemudian kemudian kepentingan juga sama. Saya kira itu sudah teori yang sudah diajarkan lah. Ada Pak Pajar, Mas Adit kayaknya ada. Nah, kalau kemudian teman-teman belajar itu kan jadi tahu. Kalau misalkan oh ya ini aktor-aktornya di kelompok ini lalu kekuatannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Nah, kan sudah bisa terprediksi lah minimal gitu. Nah, paling enggak kalau kemudian kita padukan dengan modal-modal yang sudah ada, nah ketika nanti programnya sudah mau berakhir kan, nah yang harus kita siapkan biasanya itu kan dari awal, nah tetap harus membangun dinamika nih. Jangan sampai kemudian kelompok itu anyep ya, anyep itu bahasanya dingin ya, kayak hubungan lawan jenis gitu ya biasanya kan adem atau terlalu dingin gitu ya. Dalam artian ya sesekali ada masalah, lalu kemudian kuatkan di tim, lalu kemudian ada masalah dipecahkan bersama, kemudian apa ada di situ kan ada solidaritas kelompok lah. Lalu kemudian ada konflik gitu ya, selesaikan segera gitu ya. Jangan sampai kemudian hanya di belakang tapi kemudian menggerogoti yang lainnya. Kalau penelitiannya Bu Mimin itu kan ada social loving ya, iri apa ya, keirian itu loh, iri-iri itu loh ya. Kan kalau di bisnis atau di kelompok ekonomi itu kan, ah ngapain sih saya harus ini misalkan kontribusinya hanya segini di saya, kan itu hanya untuk ketua atau kelompok. Nah kadang kan kayak gitu muncul iren ya, nah bahasa Jawanya, iren atau iri-irian lah gitu ya, nyagerke atau apa gitu ya bahasa Indonesianya gitu. Nah paling enggak kalau kita sudah tahu itu, kita mau selesai, mau melepas program gitu ya. Nah, modelnya sudah ketemu ya, masalahnya apa, kebutuhannya apa, lalu kemudian kalau kita apa namanya membangun model pemberdayaan baru, saya kira itu nggak bisa dilepas ya segera gitu ya, tapi juga harus tetap didampingi, tetapi porsinya mungkin yang meskipun teman-teman juga sudah tidak PPM ya, tapi paling enggak ya ngaruh ke atau WA atau kan koordinasi bisa nggak hanya tatap muka ya, bisa virtual. Tapi kalau yang sudah ada, sudah berjalan, apa namanya, model pemberdayaannya, nah teman-teman kan bisa mengimprove, bisa melakukan inovasi, nah bersama masyarakat. Nah dari contoh itulah kemudian kan mereka bisa skill-nya kan, keterampilannya kan bisa meningkat. Oh ya kalau ada masalah, kemarin difasilitasi sama PPM begini ya, oh berarti besok kalau ada masalah kita selesaikan dengan
begini, begitu gitu. Jadi kan ada inspirasi gitu. Jadi ya paling enggak kita sudah berusaha gitu ya. Tapi kalau yang namanya gagal itu hal yang wajar. Tapi yang nggak boleh itu kalau gagal terus kita mutung ya, atau kemudian kita justru malah berantem sama kelompok kita lah, atau kemudian berkonflik dengan jurusan ya itu kayaknya malah jadi masalah gitu ya. Tapi kan paling enggak ya kalau gagal itu gagalnya kenapa gitu ya. Ada proses refleksinya gitu. Toh juga apa ya? Kemudian kalau gagal itu kan terus nilainya gitu kan enggak ya Mas Adit ya. Apa namanya? Justru dinamika teman-teman itulah yang kemudian biasanya akan dinilai oleh dosen gitu ya. Kalau hasil itu ya itu yang kesekian lah. Kalau berhasil, wah jaminan A gitu. Seperti saya dulu kan dari KKL 1, 2, 3 itu sama pembimbing Pak Pajar nilainya A semua gitu ya, jaminan gitu. Ya karena dinamika prosesnya komunikasi gitu ya, kesulitan, inovasi itu ada gitu ya. Terus apa namanya? Kemauan teman-teman ya, kekompakan itu ada gitu loh. Jadi itu yang kemudian biasanya sudah digaransi. Tapi ya jangan menyepelekan itu kan intinya. Karena kan tujuannya kan kita ingin belajar proses pemberdayaan. Itu ya bocorannya. Ya, Mas Rohim dapat nilai A terus dulu bawa gula dan teh ke rumah Pak Fajar kayaknya. Ya kalau pulang dari PPM ya bawa keripik gitu ya. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Rohim ya, kurang lebih cari tahu pemapping stakeholder lah, kurang lebih siapa sih yang bisa kita ajak untuk melakukan improvisasi terkait dengan potensi yang ada, kemudian sampai tetap manfaatkan yang potensi yang dimiliki dengan berbagai cara gitu, karena memang kita punya banyak peluang gitu kan, atau punya banyak cara. Dan yang terakhir ya, kalaupun gagal pun tidak masalah, kurang lebih seperti itu kalau kata Mas Rohim. Ya. Nah memang yang kita lihat adalah prosesnya gitu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Rahma. Mbak Rahma bisa nyalakan suaranya dulu. Kalau Fiski tadi saya tahu dia PPM di tempat CSR Mas Rohim. Di CSR-nya Rewulu. Kalau Mbak Rahma di mana PPM-nya? Di rumah Pak, di dinas sosial. Oh, ada yang di dinas sosial Mas Rohim, saya nggak tahu. Oke Mbak Rahma, coba PPM di dinas sosial ngapain aja sama pertanyaannya tadi? Saya ingin dengar juga sebenarnya. Monggo Mbak Rahma. Kalau di dinas sosial itu kan cuma ini Pak, kayak banyak di kantornya, jadi kayak lebih kayak ngurusin yang administrasi. Terakhir itu di bidang KB sama kayak apa? Bidang KB sama yang untuk kesejahteraan keluarga gitu Pak. Jadi kayak kita ke lapangannya itu cuma beberapa kali aja. Kayak iya. Di mana Mbak Rama dinas sosialnya? Dinas Sosial Purworejo Pak. Oh, dekat sama rumah Mas Rohim itu. Oh, jauh ya. Oke, ya. Apapun itu, Mbak Rama manfaatkan jejaring yang ada sekarang. Yes, jadi tetap jalin komunikasi. Tadi Mas Rohim bilang tetap jalin komunikasi, di akhir juga nyampaikan. Silahkan ke pertanyaannya. Langsung saja sampaikan ke Mas Rohim. Jadi itu kayak misalkan kan tadi kan udah di Halo, Mbak Rahma. Terputus kayaknya. Mbak Rahma. Lurahnya itu malah lebih mementingkan untuk membangun sesuatu yang itu tidak mengedepankan potensi lokal. Itu kiranya bagaimana gitu loh, Pak? Yang di desa ya? Di pemerintah desa ya? Iya. Wah, ini ya kalau yang langsung aja ya saya jawab nih Mbak Rahma. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, cukup pusing ya. Pengalaman yang saya hadapi dulu juga terkait
apa namanya kebijakan di desa ini ya. Nah, kalau teman-teman yang praktikumnya nanti akan di desa ya, atau sudah di desa gitu, wah ini ya harus harus paham juga terkait politiknya kepala desa atau perangkat desa ini ya untuk pengembangan desanya gitu. Karena kalau enggak bisa celaka juga. Teman-teman punya program ya silahkan. Ya yang penting kalian dapat nilai. Nah, tapi kemudian sama desa nggak diperhatikan atau ya lewat aja lah gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu. Nah, paling nggak kita harapkan kan desa juga punya kesadaran soal desa berdaulat, desa berdaya atau desa apalah ya namanya itu. Nah, biasanya yang sering berhadapan-hadapan itu soal politiknya perangkat desa. Nah, ini yang terkadang kita nggak susah untuk ketemu, tapi juga tetap jangan menyerah. Pastilah di antara kepentingan-kepentingan elit desa, ya, perangkat-perangkat desa itu, saya yakin lah kalau teman-teman bisa membuka ruang-ruang personal ya, maksudnya dalam artian ngajak ngopi atau ngajak ngeteh atau kemudian bertemu ya, dalam artian jangan berduaan gitu ya, tetap harus ada teman gitu ya. Nah, ngobrol secara personal, memulai dari kehidupan keluarga, lalu kemudian desa, hal-hal sederhana itu sebenarnya. Nah, nanti kan muncul tuh keluh kesahnya. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa masuk. Kalau teman-teman ngomongin BUMDes nggak sampai-sampai, tapi ternyata si elit desa ini kalau ngomongin soal kesejahteraan nyambung. Nah, misalnya, kan nanti kan tinggal teman-teman apa ya bisa mainkan ya dalam artian secara positif gitu ya. Dalam artian ya pelan-pelan bangun kepedulian, isu kepedulian, lalu kemudian kemampuan juga gitu. Kadang mereka itu sok apa ya, sok-sokan kalau saya bahasa negatifnya itu kadang sok gemas gitu ya. Kalau mereka tidak tahu itu sebenarnya bilang aja gitu loh, nanti kita belajar bareng gitu. Tapi kan kadang ini anak baru ini anak muda baru atau mahasiswa. Nah, kadang kan sudah underestimate itu, merendahkan itu. Nah, padahal dunia pemberdayaan atau kehidupan itu enggak seperti itu gitu. Kadang yang muda itu justru kepeduliannya, keterampilannya, pengalamannya lebih ada gitu ya. Nah, itu juga apa namanya? Tantangan biasanya dinamika yang sering kita hadapi gitu ya. Ya intinya temukanlah apa yang bisa menjadi penghubung antara programmu dengan program mereka atau hobimu dengan hobinya mereka. Nah, paling nggak kan di situ ada terminalnya lah ya gitu ya. Ada transitnya. Oke, ini Pasti kok. jawaban Mas Rohim ini jawaban PMI dan kultur Jawa sekali ya. Ya cari gitu apa namanya komunikasi personal yang bisa membangun itu. Saya pikir memang itu salah satu yang bisa dilakukan Mbak Rahma. Jadi mungkin apalah caranya yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa PPM di lapangan gitu ya untuk melakukan atau membangun kedekatan emosional dengan tokoh-tokoh penting yang ada di desa gitu ya Mas Rohim ya. Nggak ada yang praktikum di luar Jawa kan? Oh, nggak ada di sini ada. Oh iya, kalau di luar Jawa kan mungkin agak beda juga ya. Bisa dibawain perang gitu ya, apa namanya, bisa digawain pedang gitu ya. Atau badik gitu. Iya, begitu. Kalau kulturnya beda gitu kan bisa beda juga pendekatannya. Oh iya. Oke, yang Sama lain gimana Mas Rohim? oh ya, mungkin yang perlu kalau praktikum di masyarakat itu ini ya soal santet ya. Ini bukannya kalau percaya nggak percaya ya silahkan gitu ya. Cuma yang beberapa pernah kejadian itu ya pelet guna-guna itu tuh harus teman-teman PMI kan sebenarnya sudah punya penangkal itu gitu. ini saya baru dengar kalau ini ada pelet dan guna-guna ini Mas Rohim yang ahlinya mungkin. Iya, iya benar itu. Oke, monggo yang lain kalau ada pertanyaan bisa di kolom chat atau langsung disampaikan.
Monggo teman-teman yang lain. Ada yang ingin diskusikan? Pak Yanto, kita sampai jam berapa nggih, Pak? Oke. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Biar saya sampaikan atau didiskusikan dengan Mas Rohim. Jadi kalau ada kuis, kayaknya bakal banyak yang tanya ini. Kuis berhadiah Iya, gitu ya. harusnya disponsori oleh CDO Politam ini. Oh gitu ya. Iya. tapi mungkin memang ini Mas Rohim. Jadi teman-teman ini kan sudah berjalan ya PPM-nya, namanya sudah running ya. Running Jadi ya. ini 1 semester kurang beberapa bulan lagi lah. 1 bulan PPM 1. Kemudian nanti break, biasanya ada yang KKN, ada yang ngambil KKN-nya, sudah ngambil KKN-nya, atau yang nanti ngambil KKN-nya setelah semester 7. Kemudian baru PPM 2. Jadi sekarang ini sebenarnya teman-teman sudah punya pengalaman nih, Mas Rohim, di lapangan, berbagai institusi yang didampingi. Jadi mungkin mereka sudah punya juga program-program dampingan mereka sebenarnya. Ada beberapa mungkin tadi kayak di dinas sosial ya kegiatannya masih sementara yang lebih fokus ke administrasinya, mungkin ada beberapa lain juga yang masih kegiatan-kegiatan yang melakukan penjajakan gitu untuk mencari tahu program unggulannya. Begitu sih Mas Rohim. Ya, ini suara-suara dari yang CSR-nya Adi Sucipto sama apa namanya? Yang di desa ya. Tadi kok kayaknya belum. Yang Revolu sudah. Belum. Kalau Revolu kan tadi beberapa ya. Ya, yang apakah tenang-tenang saja, damai-damai saja? Iya, ini saya kurang paham juga ya. Ini siapa saja yang di desa gitu ya, di BUMDes gitu, apa yang di Mbak Ayu mungkin teman yang di BUMDes siapa aja Mbak Ayu? Ada Nurika DKP, Nampaknya. ada siapa? Ada Eli, Dita, Mita, terus Habibatur, terus sama Dila. Oh, ada di sini? Ada. Siapa yang ada? Oh, ada Nurika juga di sini ya, teman-teman yang di BUMDes juga ada. Cuma memang mungkin tidak sebelum menemukan masalah gitu Mas, jadi tidak perlu diskusi panjang lebar gitu dengan Mas. Ya. Tapi setidaknya memang sekarang mulai melebar lah ya praktiknya. Jadi teman-teman diarahkan untuk coba mencari institusi yang bisa ditempati untuk praktik. Kemudian nanti prodi akan memfasilitasi dosen pembimbingnya gitu, dosen pembimbing lapangannya akan ditunjuk gitu. Jadi sekarang agak berbeda sedikit lah pendekatannya. Kalau dulu kan kayaknya kalau zaman saya sih ada beberapa terus dipilihkan lokasi-lokasinya sudah ada, terus teman-teman tinggal milih, atau yang ada gitu dibagi secara langsung gitu, dibagi rata gitu, nanti tinggal running aja, tinggal jalan gitu. Oke, saya pikir kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup saja kita akhiri Mas Rohim. Sebelum diakhiri mungkin kita bisa foto bersama dulu. Teman-teman bisa mengaktifkan kameranya dan memberikan reaksi mungkin. Sebentar, kita tunggu teman-teman yang lain untuk mengaktifkan kameranya. Oke, sebentar saya dokumentasikan ya. 1, 2,
Tunggu dulu. Ini ada ada Bu Aminah juga ini sedang mengaktifkan. Waduh, ini ada yang pakai kacamata kok, saya takut kayaknya ini berlian apa ya. Oke, kacamata dan pecis. Sebentar. Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Tahan dulu. Sebentar, saya ganti slide-nya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Biar afdol. 1, 2, 3. Oke, dari moderator cukup. Mungkin Bu Aminah ada yang ingin disampaikan? Ya. Terima kasih pada moderator sama pembicara kita, Mas Rohim. Makasih ya. Maaf, baru sami-sami. Ya, Sami-sami Bu Aminah. Karena saya sudah mendengarkan dan tadi sudah ada diskusi, sebenarnya kalau saya bayangkan sih anak-anak PMI di sini bukan bukan mahasiswa yang kaget dengan masyarakat gitu ya Mas Rohim ya. Jadi secara dosen pembimbing pun tidak banyak begitu tanda kutip itu intervensi gitu kalau yang saya amati gitu. Misalkan saya sendiri di BUMDes Sukirsari itu baru sekali ke sana langsung MOU dan anak-anak itu sudah jalan gitu ya, jalan dengan di sini juga ada Mbak Ayu gitu. Kemudian yang tadi Rahma di dinas sosial itu karena dinas sosialnya bukan di DIY. Kalau di DIY kita sudah mengarahkan ke program pemberdayaan masyarakatnya, tidak lagi di di teknis-teknis ngurusi surat apa seperti itu ya Rahma ya. Karena PPM-nya ini daring, jadi Rahma di sana, saya di sini gitu ya. Jadi saya jujur saja belum merasa maksimal untuk dinas sosial yang di luar DIY ya, karena kita memang butuh bertemu langsung gitu, menjelaskan tentang prodi dan niat dari praktikum itu. Jadi yang dinas sosial di luar DIY jujur saja prodi belum bisa ambil intervensi lebih dalam karena itu kan pilihan dari teman-teman juga seperti itu. Jadi PR-nya memang banyak di praktikum daring ini untuk prodi sendiri. Walaupun kita sudah serahkan pada Bapak Ibu DPL ya. Bapak Ibu DPL itu sudah ahli-ahli banget itu. Jadi Bu Aminah percaya itu sama Mas Adit, Mbak Betty, Mas Izudin, Pak Pajar, Pak Yanto, sudah itu tuh ahlinya pemberdayaan masyarakat itu. Untuk teman-teman jika ada mungkin masukan atau pertanyaan boleh loh silahkan. Saya buka mungkin sedikit aja ya Mas Adit, nggak apa-apa ya Pak Adit. Kalau ada pertanyaan langsung bertanya gitu ke prodi, kalau tidak ada ya udah kita tutup gitu. Ada nggak? Kalau ada pertanyaan ke prodi ini ya, bukan ke Mas Rohim karena ada kayaknya karena teman-teman juga mau persiapan KKN juga ya, persiapan KKN. Cuman ada 2 orang kalau nggak salah tuh yang Japri, Bu Aminah gitu ya. Boleh tidak gitu ketika KKN itu sekalian PPM gitu di lokasi tersebut gitu. Itu kan sebenarnya gimana ya? Di buku panduan praktikum sih tidak ada ya, dan kita mungkin perlu membuat diskusi ulang atau mendefinisikan ulang praktek pengembangan masyarakat itu untuk mahasiswa PM itu seperti apa, bisa kita diskusikan ulang. Cuma untuk sementara saya ngobrol dengan dosen-dosen sih kalau bisa berbeda gitu lokasinya, karena bisa jadi nanti rasa malas kita itu timbul itu ya, bukan tidak percaya atau apa. Jadi bisa jadi itu kesempatan bahwa teman-teman tuh asisan di satu lokasi untuk KKN juga untuk PPM gitu, walaupun programnya berbeda, cuman kan kita nanti indikatornya sulit juga gitu untuk membedakan mana KKN mana itu PPM. Mungkin itu jawaban dari beberapa yang japri ke saya gitu.
Untuk selanjutnya ya selamat melakukan praktek pengembangan masyarakat yang kedua ini ya di semester genap. Ya, mudah-mudahan tetap lancar, jaga protokol kesehatan dan tidak lupa jangan mengganggu kuliah. Kadang kesannya kan izin kuliah untuk PPM, izin PPM untuk kuliah, loh itu yang sering terjadi gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi. Terima kasih Mas Rohim, terima kasih, sukses ya alumni kita. Nanti kita tahun ini ada kegiatan temu alumni, tentunya akan melibatkan Mas Rohim juga. Ya, saling mendoakan dan teman-teman jangan lupa dicatat nomor WA-nya ya, karena yang mungkin berminat bekerja dekat sana atau tentang proses apapun bisa kontak ke Mas Rohim gitu. Terima kasih, selamat sekali lagi. Ya, tadi tidak salam, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaprodi ya. Terima kasih Bu Kaprodi sudah memberikan sedikit masukan tadi. Sebelum saya kembalikan ke MC, ini ada saya minta closing statement atau Mas Rohim juga akan menyampaikan kata pesan lah untuk adik-adik tingkat ini terkait dengan berbagai hal atau pemberdayaan masyarakat secara umum lah. Silakan Mas Rohim, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih di mute Mas Rohim. Terima kasih Mas Adit dan Bu Aminah, Bu Kaprodi PMI. Baik, pesan saya mungkin satu, silahkan teman-teman yang dari PMI, mungkin yang ikut PPM atau yang sedang akan penelitian topik ya, tes skripsi gitu, kalau mau menggali soal topik CSR, silahkan bisa menghubungi kakak-kakak yang ada di CSR gitu ya. Kalau saya di Politama, silakan nanti kalau ada yang berminat, di sini juga ada program-program unggulannya gitu. Silakan nanti bisa menghubungi saya gitu. Ya, semuanya aja Mas. Jadi kan ada banyak perusahaan-perusahaan yang sudah ditempati oleh teman-teman PMI gitu. Nah, saya kira itu menjadi modal yang sangat luar biasa gitu ya. Justru yang berasal dari situ kayak gitu nanti lama-lama bisa digait jadi staf CDO-nya. Itu strateginya sih biasanya. Yang ada di industri seperti itu. Lalu kemudian ya teman-teman selamat berjuang ya di PPM gitu. Dan terima kasih Bu Aminah tadi udah mengundang temu alumni. Saya kira teman-teman dari alumni juga senang banget kalau misalkan bisa bisa ketemu dengan teman-teman yang lain juga gitu ya. Siap. Oke. Ya Bu, terima kasih, itu saja dari saya, dan sekali lagi saya juga sangat berterima kasih kepada jurusan PMI gitu ya, karena sangat banyak sekali ilmu dan ya keterampilan pengalaman yang mengantarkan saya sampai di titik ini, itu yang sangat luar biasa. Saya yakin barangkali itu mungkin keberkahan dari murid terhadap guru gitu ya, atau Bapak Ibu dosen gitu, itu yang sangat sangat membekas gitu ya. Saya kira ya itu yang kemudian sangat bermakna dan kemudian juga sangat berguna bagi kita sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu yang membedakan antara UIN dengan kampus lain, itu ada berkah dosen-dosen itu. Oke, terima kasih Mas Rohim closing statement-nya. Dari saya moderator, saya pikir tidak perlu menyimpulkan panjang lebar. Langkah baiknya tadi sudah saya buka dengan salam, saya tutup juga dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih kepada Pak Adit selaku moderator pembekalan PPM. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Rohim selaku narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Rohim di sela-sela kesibukannya ya tadi sampai mengganggu waktu makan siang dan koordinasi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan selama bekerja di NGO, di sektor industri dan sebagainya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Mas Rohim. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang khususnya sedang melakukan PPM. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kaprodi dan Sekprodi PMI, kepada Ibu Siti Aminah dan juga kepada Bapak Suyanto yang selalu mensupport kegiatan-kegiatan di PMI sehingga bisa menopang ya kemampuan skill pengetahuan teman-teman mahasiswa supaya lebih siap ketika lulus, siap di dunia pekerjaan, siap lanjut S2, dan siap lanjut nikah juga ya. Oke, baik, begitu saja. Sebelumnya saya selaku MC mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memandu acara. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima Mohon kasih Mas izinlah Bu Rohim. Aminah, Mas Adit. Nggih, Ya. Terima kasih Mas Rohim. Undangannya Ya, ditunggu. sami-sami. Siap Bu, amin. Semoga sukses, Ayolah, sehat undangannya. selalu Bapak Ibu. Amin, amin. Siap. Nanti disampaikan ke Bapak Ibu dosen lain ya. Terima Jih, kasih. amin. Terima Ya. kasih semua. Teman-teman makasih yang telah standby. Tufal. Itu yudisium ukurannya.